Sekarang kimia lebih 15 menit. Setelah itu nanti baru ada pertanyaan dari kami ya. Iya, Pak. Silakan. Bapak berikan waktu selama 30 menit. Nah, sudah selesai. Baik. Karena sudah selesai, boleh kelompok pertama untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Nah, baik. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok pertama. Nah, silakan kelompok yang kedua, nak, untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, sudah bagus sekali kelompok yang kedua. Kasih aplaus lagi. Nah, selanjutnya kelompok yang ketiga. Silakan diskusikan hasil diskusinya. Baik, sudah bagus. Kasih aplaus sekali lagi. Nah, baik. Anak-anak Bapak sekalian, jadi ini Bapak jelaskan sekali lagi mengenai penjelasan dari materi yang sudah Bapak berikan tadi, supaya lebih paham dan lebih mendalami materi yang sudah kalian diskusikan tadi. Yaitu yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pengertian iman kepada kitab Allah ini Bapak jelaskan sekali lagi ya, itu adalah kita itu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya, dan ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman atau petunjuk pegangan hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak sekalian, tujuan diturunkannya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah agar manusia itu dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut juga dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, manusia dapat membedakan mana yang benar atau hak dan mana yang salah atau batil, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat. Nah, jadi itu tujuannya. Jadi tujuan diturunkannya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah sangat besar sekali untuk kemaslahatan atau kemanfaatan bagi manusia. Coba kalian bayangkan, nah, apabila Allah tidak menurunkan tuntunannya untuk kita manusia, apa yang akan terjadi? Nah, dengan diturunkannya kitab saja untuk saat ini, dunia kita, ya, kehidupan manusia pada umumnya sudah luar biasa jauh dari syariat-syariat Allah, ya, seperti LGBT, ya, yang sudah terus melebar dan bahkan di beberapa negara besar sudah dilegalkan, boleh menikah sesama jenis, ya, laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, sudah diperbolehkan. Nah, bahkan di dalam kitab Al-Quran itu sangat dilarang sekali. Makanya benteng terbesar dari kesalahan itu adalah Al-Quran. Umat-umat Islam yang memang bersikeras melarang hal itu untuk dilakukan. Nah, jadi selanjutnya, macam-macam kitab Allah itu ada dua macam. Yang pertama ada kitab dan ada suhuf. Ya. Jadi kitab dan suhuf itu mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Ya. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya. Sedangkan perbedaan antara kitab dan suhuf itu adalah isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Nah, ya. Jadi kalau kitab itu lebih tebal, lebih banyak penjelasannya, isinya lebih lengkap, ya. Sedangkan suhuf itu hanya berbentuk lembaran-lembaran saja, hanya sedikit ya, dan isinya itu tidak selengkap dengan Al-Quran. Ya, jadi itu, nak, ya. Jadi macam-macam kitab itu ada dua, ada kitab dan juga ada suhuf. Selanjutnya, nah, nama-nama kitab Allah itu ada 4. Ya, yang pertama kali diturunkan adalah kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Untuk kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Untuk kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Untuk kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan untuk kitab Al-Quran
itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi penutup. Jadi kitab Al-Quran adalah kitab yang melengkapi, yang menutupi kekurangan-kekurangan kitab-kitab terdahulu. Nah, tetapi harus kita pahami, nak, walaupun demikian kita harus karena setiap agama itu mempunyai kitabnya masing-masing, ya. Kita harus bisa saling bertoleransi, saling tasamu, saling menghargai perbedaan-perbedaan keyakinan di antara kita. Jangan mengejek, jangan saling menghina sehingga bisa menimbulkan perpecahan dan pertengkaran. Selanjutnya, secara rinci para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah adalah yang pertama Nabi Ibrahim, yaitu menerima sebanyak 10 suhuf atau 10 lembar, ya. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam menerima juga 10 suhuf atau 10 lembar. Baik anak-anak Bapak sekalian, selanjutnya pertemuan kita kali ini, Bapak rasa anak-anak Bapak sudah mengerti. Mungkin kira-kira ada tidak yang mau ditanya, nak? Silakan kepada Robi, barangkali sudah paham, ya. Ani? Oh ya, sudah paham, bagus. Nah, bagus. Karena kamu yang pegang juara 1, nak, ya. Jadi kalau kamu belum paham nanti Bapak jewer. Bagus. Kamu sudah paham, jadi Bapak rasa pertemuan kita hari ini sudah cukup untuk keterangan apa isi daripada kitab Injil, isi daripada kitab Al-Quran, kapan diturunkannya, untuk siapa, dan bagaimana secara kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kita pada pertemuan yang ayat ini saya kita hari ini dan menjadi tertinggi, ya, dipastikan anak Bapak agar diulang di rumah. Jadi Bapak berikan tugas, ya, Bapak berikan tugas kepada anak Bapak sekalian. Tinggal serahkan, bisa cari referensi yang lebih mudah untuk bergabung dengan Bapak, bisa dari buku paket atau bisa dari internet atau segala macam referensi yang bisa saya katakan kepada kita. Dan tugas yang pertama, coba kalian cari apakah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama proses pembelajaran, Bu. Sumatif di akhir semester, Bu. Akhir materi pun bisa, Bu. Dimensi pengetahuan, pemahaman, pengetahuan, pemahaman, pengetahuan, analisis, evaluasi, levelnya. Iya, Bu. Untuk pengayaan, memberikan materi berikutnya atau materi yang sudah dipelajari kan dianggap sudah mampu, Bu. Nah, jadi diberikan materi-materi yang lainnya yang memang belum dipelajari, Bu. Jadi sehingga dia dapat terus mengembangkan kemampuan yang telah dimiliki, Bu.
dalam menilai gitu ya. Dalam menilai instrumennya instrumen pengetahuan, keterampilan, dan sikap, Bu. Instrumennya instrumen dalam penilaian sikap, dia siswa dalam melakukan materi pelajaran apakah dalam mengenai atau belum dengan baik atau dapat melakukan aplikasi dari materi tersebut dalam hidup saya. Supaya rendah sehingga ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.